Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam sesi ini yang insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan membahas pengukuran kinerja. Kalau kita berbicara tentang pengukuran kinerja, baik di sektor publik maupun di sektor non-publik, sesungguhnya ada dua yang kita ukur. Pertama, kinerja organisasinya, secara kelembagaannya. Yang kedua, kinerja secara personilnya. Kenapa kita mencoba membedakan dari sisi organisasi dan dari sisi personil? Karena kinerja dari organisasi, kinerja dari lembaga sangat ditentukan oleh kinerja dari masing-masing personil. Jika masing-masing personil kinerjanya baik, maka akan memberikan implikasi kinerja organisasi atau kinerja lembaga juga akan baik. Ketika kita mau melakukan pengukuran kinerja di sektor publik, ini ada banyak pertimbangan. Pertimbangan di sini artinya bagaimana cara kita akan mengukur. Ya, bagaimana cara kita akan mengukur. Misalnya, pelayanan gratis atau berbayar. Tentu indikator kinerja yang akan diukur ini berbeda. Ketika pelayanan ini gratis atau pelayanan ini berbayar. Kalau pelayanan ini gratis, tentu tidak bisa diukur dari aspek keuangan. Tapi mungkin bisa diukur seberapa puas orang yang dilayani. Sehari bisa melayani berapa banyak. Satu jam bisa melayani berapa banyak. Tapi kalau pelayanan ini berbayar, tentu salah satu yang harus kita ukur adalah keuangan. Berapa banyak uang kas yang masuk, berapa keuntungannya. Bukan keuntungan ya, berapa kelebihan dari pelayanan, biaya pelayanan. Ya. Sehingga kemudian di sini misalnya ya, pelayanan gratis. Ya, indikator kinerja yang akan diukur tentu kita akan menggunakan mekanisme kinerja keuangan atau non keuangan. Kemudian jika layanan dengan pembebanan, pendapatan dan penjualan menjadi ukuran tentu. Laba akan menjadi alat ukur utama kita. Tantangan evaluasi kinerja di sektor publik, banyak kegiatan-kegiatan pelayanan, aktivitas yang dilakukan di sektor publik biasanya tidak berorientasi kepada profit, tidak berorientasi kepada keuntungan. Sehingga yang kita ukur ini adalah yang sifatnya non-keuangan. Bahkan banyak juga yang diukur ini sesuatu yang sifatnya kualitatif. Meskipun non-keuangan, kalau kuantitatif mungkin akan lebih mudah. Berapa orang yang bisa dilayani dalam sehari? Berapa orang yang bisa berapa program yang bisa diselesaikan dalam 1 bulan? Tentu kalau kita mengevaluasi kinerja, tidak cukup hanya dievaluasi berapa banyak yang kita layani, berapa banyak yang kita selesaikan. Kita juga perlu mengukur kualitasnya. Pelayanan yang diberikan. Seberapa puas stakeholder ketika menerima pelayanan dari kita. Ini kan memberikan tantangan tersendiri. Karena alat ukurnya bukan hanya kuantitatif, tapi juga ada yang kualitatif. Ya, ini definisi pengukuran kinerja. Kalau menurut Mahmudi, definisi pengukuran kinerja ini pertama ditentukan oleh faktor personal. Tadi di awal sudah disampaikan. Mengukur kinerja organisasi juga perlu kita mengukur kinerja personal atau kinerja pribadi. Karena kinerja organisasi ini adalah kumpulan daripada kinerja individu-individu. Yang kedua faktor tim.
seberapa solid tim yang ada. Meskipun individu-individunya baik, belum tentu pekerjaan timnya baik. Tapi ada juga kadang secara individu tidak begitu baik, tapi begitu digabung jadi tim, ternyata mereka menjadi sebuah tim yang kuat. Kenapa bisa seperti itu? Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Di sana juga kadang-kadang ada faktor leader misalnya. Kemudian yang ketiga, faktor sistem. Personalnya baik sebenarnya, timnya juga baik, tapi sistemnya tidak baik, maka kinerjanya juga bisa merosot. Biasanya, meskipun seseorang memiliki kualifikasi yang baik, tapi dia masuk ke dalam sebuah sistem yang sistemnya di sana tidak begitu bagus, tidak bisa mendukung kapasitasnya, tidak bisa mendukung potensinya, akhirnya dia menjadi seorang yang biasa-biasa saja. Yang keempat, faktor kontekstual atau situasional. Personalnya baik, timnya baik, sistemnya baik, tapi ternyata ada faktor X. Misalnya ya sekarang, ada faktor X apa? Faktor X ini faktor yang datang dari luar, dari eksternal. Nah, kalau menurut Campbell, kinerja ini ya gabungan dari knowledge, skill, motivation, role perception. Persepsi juga masuk dalam kinerja. Persepsi. Nah, tadi kita kembali ke pengukuran kinerja pelayanan misalnya. Puas ini kan persepsi. Sehingga kemudian kinerja ini kita bisa simpulkan ada dua. Kinerja organisasi dan kinerja personal. Apa sih tujuan mengukur kinerja? Pertama, mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi. Kita ingin tahu, organisasi ini sudah sampai tujuan atau belum? Kalau belum, sudah sampai tahap mana? Tujuan kita sampai 10. Ini belum sampai 10, tapi kita ingin tahu. Sekarang sudah sampai di mana? Sampai 5, 6, 7, atau 8. Sehingga kemudian kita bisa mengukur apa kekurangan kita. Yang kedua, menyediakan sarana pembelajaran bagi pegawai. Tentu, kalau ada proses evaluasi, ini kan bisa memberikan proses pembelajaran. Kalau tidak ada evaluasi, tidak bisa memberikan proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga, memperbaiki kinerja periode selanjutnya. Kalau kinerja periode ini levelnya 5, kita bisa memperbaiki di periode selanjutnya levelnya 7 misalnya. Motivasi bagi pegawai. Maaf, ada yang tertinggal tadi ya. Memberikan pertimbangan yang sistemik. Kemudian motivasi bagi pegawai. Kalau pegawai tidak pernah diukur kinerjanya, nanti kerjanya yang penting selesai. Tapi coba kalau pegawai diukur kinerjanya, diumumkan kinerjanya sekian, kemudian pasti akan memberikan motivasi. Oh iya, saya harus naik kinerja saya dong. Kemudian yang keenam, menciptakan akuntabilitas publik. Terus apa sih manfaatnya pengukuran kinerja? Pertama, memastikan pemahaman pelaksana. Organisasi ini kan sudah punya visi, sudah punya misi, sudah punya target, sudah punya strategi. Yang menjalankan banyak orang. Karena yang menjalankan banyak orang, maka kita perlu mengetahui apakah orang-orang yang menjalankan ini sudah paham belum sih? Sehingga kemudian salah satu alat untuk mengukur itu adalah diukur kinerjanya. Kalau kinerjanya baik, asumsinya berarti kan pelaksananya sudah paham. Yang kedua, memastikan tercapainya rencana kerja. Target rencana kerjanya kita bisa melihat ketercapaiannya sampai di level mana. Yang ketiga, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, kemudian membandingkan dengan rencana kerja. Ini juga adalah evaluasi.
rencana kerjanya targetnya sampai mana, saat ini sudah sampai mana. Ini kan kita mencoba membandingkan ya. Kemudian sistem reward dan punishment. Yang kinerjanya baik diberikan reward, yang kinerjanya di bawah standar diberikan punishment. Misalnya diberikan hadiah yang kinerjanya santai. Kemudian kalau yang kinerjanya tidak sampai, ya tidak sampai minimal yang ditetapkan, dipotong tunjangan misalnya. Menjadi alat komunikasi antara pimpinan dan staf. Ini kan bisa menjadi sebuah alat komunikasi. Pimpinan bisa mengevaluasi gitu ya, bisa mengevaluasi stafnya, atau stafnya juga bisa memberikan masukan kepada pimpinannya. Kemudian yang keenam, menguji apakah kepuasan klien telah baik. Ya, mengukur kinerja kadang-kadang bukan hanya cuma sekedar mengukur apa yang sudah dilakukan, tetapi klien puas tidak dengan pelayanan yang diberikan. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. Ini juga penting. Proses kegiatan di instansi pemerintah ini sudah sebaik apa, sehingga perlu kita ukur kinerjanya. Menguji bahwa pengambilan keputusan telah melalui proses yang benar. Selanjutnya menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan. Dan yang terakhir adalah mengungkapkan permasalahan yang terjadi. Nah, kalau di sektor privat kita mengenal yang disebut pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban ini ada pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, pusat investasi. Sedangkan kalau di sektor publik ini ada satuan kerja. Nah, ini adalah pemisahan unit organisasi menurut Mintzberg. Di sini ada yang disebut dengan strategic aspect, middle line, technostructure, support staff, dan operating core. Kenapa ada pemisahan unit organisasi? Ini di sini tadi ya. Kenapa ada pemisahan unit organisasi? Karena masing-masing unit organisasi ini memiliki tanggung jawab. Dan tentunya setiap unit memiliki tanggung jawab yang berbeda dengan unit yang lain. Cara kerjanya pun berbeda, target-targetnya pun berbeda. Sehingga tentu alat ukur untuk menguji kinerja mereka juga berbeda-beda. Sehingga ada pemisahan unit. Ini kita bisa lihat contoh di sini ya. Yang disebut dengan strategic aspect ini yang mana? Board of Commissioner, Chairman, President Director, General Manager, Board of Directors. Ini strategic aspect. Mereka tugasnya ngapain? Mengelola, menetapkan strategi organisasi. Tentu kalau mereka yang diukur kinerja mereka, salah satunya apa? Salah satunya adalah seberapa baik strategi yang mereka buat, seberapa baik strategi yang mereka susun. Nanti baru kita kemudian bisa melihat efektivitas dari strategi yang mereka buat. Middle line. Ini tentu berbeda kita mengukur kinerja mereka dengan strategic aspect. Apalagi yang operating core. Ini orang-orang teknisi ya. Orang-orang teknisi. Tentu berbeda sehingga kemudian ada pemisahan unit. Nah, yang jadi persoalan ini ada problem pengukuran kinerja di sektor publik. Di sektor publik ini ada banyak persoalan ketika kita akan melakukan pengukuran kinerja. Pertama, tidak adanya metrik atau alat ukur pemersatu dalam pengukuran kinerja. Kalau di sektor bisnis, pengukuran kinerja semuanya akan berpusat pada laba. Seberapa besar kontribusi dari masing-masing bidang dalam memberikan kontribusi pada laba. Tetapi di sektor publik ini tidak ada alat itu. Karena memang tujuannya bukan untuk memaksimalkan laba. Kemudian yang ketiga, sifat outputnya ini banyak yang kualitatif.
intangible dan indirect, tidak langsung. Banyak program-program, proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah tidak bisa memberikan efek secara langsung. Tidak bisa memberikan efek secara langsung. Tapi sesungguhnya ini memberikan efek jangka panjang misalnya, atau multiple effect. Karena memang antar input dan output seringkali tidak berhubungan secara langsung. Ya, tidak berhubungan secara langsung. Kemudian yang kelima, tidak beroperasi berdasarkan market force. Artinya kalau di sektor publik, proyek-proyek yang dilakukan kadang-kadang tidak semata-mata karena kebutuhan pasar yang sangat besar begitu. Tapi seberapa besar bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, yang keenam berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Ini kan kita susah kalau kita mau menguji kepuasan pelanggan. Tantangan lainnya, pengukuran harga pokoknya, reliabilitas ukuran outputnya, hubungan kausalitas antara input dan output, sempitnya ukuran output, dan komprehensivitas vs keringkasan. Kemudian yang terakhir, pengendalian kinerja. Ini masing-masing kita memiliki tantangan. Misalnya di pengendalian kinerja, berapa ukuran yang kita akan tetapkan untuk menentukan jabatan A sudah sampai kinerjanya? Ini akan sulit karena sangat kualitatif. Karena kita tidak bisa mengukur kinerja kalau kita tidak tetapkan dari awal. Kita mau mengukur dari mana? Kan yang namanya mengukur kinerja harus dibandingkan dengan keumuman orang lain, dibandingkan dengan keumuman di pihak lain, atau mungkin bisa saja kalau tidak bisa membandingkan itu, perlu kita tetapkan target kinerjanya berapa. Nah, ini kadang-kadang sulit untuk dilakukan. Oke. Selanjutnya, ini pendekatan pengukuran kinerja. Ini ada banyak ya. Bisa menggunakan pendekatan financial accountability, ya, seberapa akuntabel keuangannya. Sehingga kemudian pemerintah juga ada kewajiban untuk menyusun laporan keuangan. Maka laporan keuangan yang dibuat ini se-akuntabel apa? Ya, ini juga bisa digunakan untuk melakukan pendekatan pengukuran kinerja. Program produk atau output dari program yang dibuat ini seperti apa? Kemudian kesesuaian dengan standar quality di dalam pelayanan, berhubungan kepada pengukuran, atau mungkin bisa membuat key performance indicators, ya, atau KPI. Ini juga kita perlu, kalau ini perlu disusun KPI-nya apa. Setelah itu masing-masing jabatan, masing-masing personal, masing-masing bidang berusaha untuk mencapai KPI tersebut. Kemudian yang keenam, client satisfaction. Nah, ini kalau ini mengukur persepsi ya. Kita sering melihat ada survei-survei yang ingin mengukur kepuasan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah misalnya. Ini adalah salah satu metode untuk mengukur kinerja. Ya, ini konsep-konsep pengukuran kinerja. Bisa menggunakan analisis anggaran, bisa analisis rasio laporan keuangan, bisa value for money, bisa juga balance scorecard. Ya. Balance scorecard ini menggunakan 4 perspektif di dalam mengukur kinerja. Ada perspektif keuangan, ada perspektif pelangganan, ada perspektif learning and grow. Ya, ini balance scorecard. Jadi poinnya di balance scorecard ini yang diukur bukan hanya keuangan, tapi juga non keuangan diukur. Ya, bukan hanya mengukur keuangan, tetapi non keuangan.
Pendekatan kinerja value for money ini pendekatannya adalah pendekatan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Kemudian indikator kinerjanya spesifik, jelas ya, spesifik gitu. Measurable, dapat diukur, attainable, dapat dicapai, realistic, dan timely, jelas kapan waktunya akan dicapai. Nah ini tadi ya, pendekatan kinerja PSG. Ini ada empat perspektif yang diukur. Pertama, finansial. Yang kedua, pelanggan. Yang ketiga, proses bisnis internal. Yang keempat adalah pembelajaran dan pertumbuhan. Kemudian di dalam proses integrasi BSC ini ada beberapa persoalan biasanya. Pertama ada manajemen barrier, halangan manajemen. Ya, manajemennya tidak siap. Kemudian vision barrier, pelaksananya tidak benar-benar paham dengan visi yang sudah disusun. Ini juga kadang sering jadi masalah. Akhirnya bermasalah dalam operational barrier, people barrier, kapasitas orang-orang yang melaksanakan ini yang belum sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini tadi adalah pengukuran kinerja organisasi. Selanjutnya kita akan masuk ke pengukuran kinerja personil. Apa sih kepentingan dari penilaian kinerja personil? Ya, tadi di awal sudah disampaikan bahwa kinerja organisasi atau kinerja lembaga ini adalah kumpulan dari kinerja-kinerja personal. Jika kinerja-kinerja personalnya buruk, maka juga akan mempengaruhi kinerja lembaga. Nah, ini beberapa kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi ketika melakukan penilaian kinerja personil. Pertama, leniency error. Nah, leniency error ini adalah kesalahan di mana penilai memberikan nilai yang lebih positif dari yang seharusnya. Misal, ini seseorang sebenarnya nilainya 5, tapi dinilainya 7. Dia agak baik, tapi dinilainya seolah-olah baik. Jadi dia menilai lebih tinggi. Ini merugikan lembaga. Seharusnya kan dia nilainya hanya 5, tapi ternyata dinilai 7. Atau yang kedua, severity error. Ini ketika penilai mengevaluasi dengan lebih rendah dari yang seharusnya. Kalau leniency error tadi lebih tinggi, sedangkan severity ini lebih rendah dari yang seharusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah central tendency error. Ini menilai rata-rata. Rata-rata orang itu dinilai dengan rata-rata. Padahal kan setiap orang pasti berbeda-beda. Ada yang nilainya tinggi, kinerjanya tinggi, ada yang kinerjanya sedang, ada yang kinerjanya rendah. Ini dihitung rata-rata, sedang semua. Ini kan juga merugikan. Kemudian halo error. Halo error ini terjadi ketika penilai memberikan nilai yang sama di sejumlah indikator kinerja. Ketika dia melihat satu indikator kinerja ini si fulan baik, maka seolah-olah indikator kinerja yang lain semuanya baik. Atau kinerja si fulan ini kurang baik, maka seolah-olah yang lainnya menjadi kurang baik, namanya halo error. Kemudian high potential error. High potential error adalah kesalahan yang mengacaukan potensi ternilai di masa mendatang dengan kinerja yang dinilai saat ini. Kemudian similar to me error. Similar to me error ini adalah ketika penilai menilai sikap, perilaku, kebiasaan mirip dengan penilai. Jadi ketika mau menilai orang itu yang diukur dirinya sendiri. Jadi kemudian membandingkan orang lain dengan dirinya. Kemudian selanjutnya adalah stereotyping error. Ya, ini kecenderungan penilai untuk mengeneralisasi kelompok tertentu. Orang itu digeneralkan gitu ya. Kalau dari sana, dari daerah A pasti orangnya tidak baik semua gitu. Padahal belum tentu. Kemudian yang selanjutnya adalah spillover effect. Spillover effect ini evaluasi masa lalu yang digunakan untuk menilai evaluasi kinerja yang sedang dilakukan.
walaupun mungkin kinerjanya sudah berubah. Dia menilai sesuatu dengan kinerja pada masa lalu. Kalau masa lalu kinerjanya baik, seolah-olah sekarang juga baik. Atau kalau dulu kinerjanya buruk, seolah-olah sekarang juga buruk. Padahal bisa saja sudah berubah. Kemudian yang terakhir adalah contrast effect. Ini adalah kecenderungan penilai untuk membandingkan ternilai dengan pegawai lainnya, bukan membandingkan kinerja ternilai dengan standar kinerjanya. Padahal kan ketika mau mengukur kinerja, ini kan sudah ada standar kinerjanya. Ketika sudah ada standar kinerjanya, mestinya standar kinerja ini yang dibandingkan, bukan membandingkan dengan pegawai lainnya. Nah, ini indikator penilaian kinerja. Menurut Fadel 2009, pemahaman atas tupoksi. Ini penting. Apakah individu ini paham nggak sih dengan tupoksi yang harus dilakukan? Kemudian yang kedua, inovasi. Dia punya inovasi apa? Kemudian selanjutnya kecepatan kerja. Bagaimana dia bisa menyelesaikan pekerjaannya? Kemudian selanjutnya keakuratan kerja. Dan yang terakhir kerjasama. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 99, indikator penilaian kinerja bisa dilihat dari kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, kepemimpinan. Ini menurut Undang-Undang Nomor 43. Nah, apa sih manfaat dari pengukuran kinerja? Pertama, manfaat dari pengukuran kinerja adalah performance improvement, meningkatkan kinerja. Tentu orang kalau dinilai kinerjanya, dia akan meningkat kinerjanya. Yang kedua, compensation adjustment, untuk menyesuaikan kompensasi. Tentu ketika kita akan memberikan kompensasi, ini kan sangat disesuaikan dengan kinerja. Sehingga pengukuran kinerja digunakan untuk memberikan kompensasi. Yang ketiga, placement decision. Ini mau menempatkan seorang karyawan di bagian tertentu, kita juga perlu mengukur kinerja mereka, gitu ya. Kemudian training and development need. Ini juga bisa kita gunakan untuk menentukan butuh ada training atau tidak sih. Yang kelima, career planning and development. Ini juga untuk perencanaan karir, ya. Kemudian yang keenam, staffing process, the efficiencies, informational inaccuracy, job designer error, feedback to human resources. Ini adalah beberapa contoh-contoh dari manfaat pengukuran kinerja. Nah, langkah-langkah penilaian kinerja. Pertama, kita bisa membentuk tim, kemudian melakukan analisis pekerjaan, menentukan tujuan, menentukan dimensi penilaian, tentukan standarnya. Kembangkan bentuk formulir penilaian kinerja. Setelah kita menentukan standar, kita baru kemudian mengembangkan formulir penilaian kinerjanya. Buat prosedur scoringnya dan mengembangkan program trainer bagi rater. Ya, ini langkah-langkah di dalam melakukan penilaian kinerja. Ya, barangkali demikian topik yang bisa kita bahas, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.